Anda pernah dengar nggak sebuah gerakan yang dibentuk untuk tidak ikut-ikutan dengan kelompok atau kubu tertentu ketika sedang terjadi konflik atau perang? Nah, gerakan ini disebut dengan gerakan non-blok. Apa sih itu? Nah, di video kali ini kita akan kupas konsep gerakan non-blok bersama saya, Yorin Halatu. Berangkat dari keresahan mengenai dampak Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, yang sekarang kita kenal dengan nama Rusia, bersama para aliansi mereka terhadap negara-negara lain, Perdana Menteri Sri Lanka pada waktu itu, Sir John Kotewala, memutuskan untuk mengadakan konferensi Kolombo pada 28 April 1954 sampai 2 Mei 1954. Tujuan dari konferensi tersebut adalah untuk membicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Sir John Kotewala mengundang 4 negara, yaitu Pakistan, India, Myanmar, dan Indonesia, untuk ikut serta dalam konferensi tersebut. Undangan tersebut diterima baik oleh keempat negara itu. Masing-masing negara mengirim satu perwakilannya. Sri Lanka diwakili oleh Sir John Kotewala, Myanmar diwakili oleh UNU, India diwakili oleh Jawaharlal Nehru, Pakistan diwakili oleh Muhammad Ali, dan Indonesia diwakili oleh Ali Sastro-Midjojo, Perdana Menteri Indonesia yang ke-8. Nah, kelima perwakilan negara yang hadir dalam konferensi Kolombo mengajukan permasalahannya masing-masing. 1. Sri Lanka menekankan mengenai bahaya komunisme dan meminta kerjasama bersama mengenai hal itu. 2. Pakistan menekankan masalah Kashmir yang menjadi masalah dengan India. 3. India menekankan hubungan harmonis dengan Tiongkok. 4. Myanmar menekankan masalah ekonomi. Dan Indonesia meminta konferensi Asia Afrika. Melalui konferensi Kolombo, kelima negara tersebut menghasilkan keputusan dan menyatakan sikap mereka, yakni 1. Menolak senjata nuklir dan alat pemusnah massa lainnya. 2. Menentang segala bentuk kolonialisme, sebab 5 negara di atas adalah negara yang baru saja merdeka. 3. Mendukung pemerintah yang bersifat demokrasi. 4. Menentang campur tangan dari kedua blok, baik blok barat maupun timur. Dan 5. Mendukung perdamaian dunia. Selepas dari Sri Lanka, konferensi kelanjutan dari Kolombo akhirnya berlangsung di Bogor, Indonesia. Konferensi ini masih dihadiri oleh 5 negara yang sebelumnya mengikuti konferensi Kolombo. Konferensi panca-negara ini berlangsung di Bogor pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954. Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Ali Sastro-Midjojo, bertugas langsung untuk memimpin konferensi panca-negara. Sejatinya, konferensi ini diadakan untuk mematangkan konsep konferensi Asia Afrika nantinya. Nah, melalui konferensi ini ada beberapa kesepakatan yang perlu diketahui. Antara lain, 1. Konferensi Asia Afrika atau KAA diadakan atas penyelenggaraan dari kelima negara yaitu Sri Lanka, Pakistan, Myanmar, India, dan Indonesia. Kedua, kelima negara peserta konferensi tersebut menjadi negara sponsornya. Ketiga, undangan kepada negara-negara peserta disampaikan oleh pemerintah Indonesia atas nama 5 negara. 4. Waktu konferensi lanjutan ditetapkan pada minggu terakhir bulan April 1955. 5. Negara-negara yang diundang disetujui berjumlah 25 negara. Adapun konferensi selanjutnya yang dilakukan oleh Konferensi Asia Afrika atau KAA yang dilaksanakan di Bandung pada minggu akhir di bulan April, tepatnya pada tanggal 18 hingga 25 April 1955. Berdasarkan hasil konferensi sebelumnya, terdapat 25 negara yang diundang sebagai peserta. Akan tetapi, saat konferensi Asia Afrika berlangsung, justru peserta bertambah menjadi 29 negara. Nah, melalui konferensi ini, terciptalah sebuah hasil konferensi yang disebut Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung sendiri merupakan suatu pernyataan politik yang berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia. Dasar-Sila Bandung ini terdiri dari 10 poin yang sudah berlandaskan pada Piagam PBB dan Piagam Nehru. Namun setelah konferensi Asia Afrika, masih ada konferensi lanjutan yang sekaligus menjadi peresmian terbentuknya Gerakan Non-Blok atau GNB. 6 tahun berselang, yakni pada tahun 1961, GNB baru bisa dibentuk dan direalisasikan setelah menempuh 3 konferensi panjang, yakni Konferensi Kolombo, Konferensi Panca-Negara, dan Konferensi Asia Afrika. Gerakan Non-Blok tidak segera dibentuk, karena di belahan dunia yang berbeda, ada salah satu negara di luar Asia Afrika yang baru saja merdeka, yaitu Yugoslavia. Nah, mengetahui hal tersebut, para kepala negara Asia Afrika ingin mengajak Yugoslavia untuk ikut bergabung juga dalam gerakan non-blok.
Akhirnya pada tanggal 1-6 September diadakan lagi konferensi yang bernama Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT yang berlangsung di Beograd, Yugoslavia. Konferensi tersebut dihadiri oleh 25 negara serta 5 tokoh penting yang menjadi pencetus terbentuknya gerakan non-blok. 5 tokoh tersebut antara lain Gamal Abdel Nasser, yaitu Presiden Mesir, Kwame Nkrumah, yaitu Presiden Ghana, Jawaharlal Nehru, yaitu Perdana Menteri India, Josip Broz Tito, yaitu Presiden Yugoslavia sekaligus pemimpin pertama gerakan non-blok, dan Insinyur Soekarno, yaitu Presiden Indonesia. Tujuan didirikannya gerakan non-blok ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tujuan ke dalam atau internal dan tujuan keluar atau eksternal. Tujuan internal dari dibangunnya gerakan non-blok adalah mengusahakan kemajuan ekonomi, sosial, dan politik dari negara-negara anggota gerakan non-blok. Kemudian, tujuan eksternal dari gerakan non-blok adalah meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat atau aliansi Amerika dan blok timur atau aliansi Uni Soviet. Gerakan non-blok juga mempunyai prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh para anggotanya. Antara lain, 1. Saling menghormati integritas teritorial atau batas wilayah dan kedaulatan antar negara anggota. 2. Perjanjian non-agresi alias tidak saling melakukan penyerangan militer antara satu sama lain. 3. Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, kecuali kalau diminta oleh negara yang bersangkutan. 4. Menjaga perdamaian antar sesama anggota maupun dunia. Jadi singkatnya, gerakan non-blok adalah organisasi internasional yang didedikasikan untuk mewakili kepentingan negara-negara anggotanya, yang merupakan negara berkembang yang dalam masa Perang Dingin tidak ingin berpihak atau ingin bersikap netral alias non-blok, yaitu tidak membela blok barat maupun blok timur. Nah, udah ngerti ya apa itu gerakan non-blok? Hal ini juga sekaligus menjelaskan kenapa di masa-masa terjadinya serangan militer Rusia terhadap Ukraina sekarang ini, konsep gerakan non-blok juga banyak menjadi perbincangan. Segitu dulu ya kupas konsep kali ini. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe juga channel Geolive dan nyalain lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan episode selanjutnya. Bye!